Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Dwi Novitasari yang biasa dipanggil Ibu Novi. Kita akan mempelajari pankreatitis. Berarti ada infeksi inflamasi di organ pankreas. Kita bisa review apa saja fungsi dari pankreas ya. Nanti ada fungsi endokrin ya sebagai sistem endokrin, kemudian juga sebagai sistem eksokrin, di mana pankreas ini merupakan salah satu organ aksesoris dari sistem pencernaan juga. Oke, kita pelajari. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu untuk kita tahu mulai dari definisi, etiologi, patofisiologi, kemudian manifestasinya, klasifikasi dari pankreatitis, bagaimana pemeriksaan diagnostik, kemudian bagaimana pemberian nutrisi untuk pasien pankreatitis, serta tata laksananya. Untuk definisi dari pankreatitis ini pengertiannya adalah suatu inflamasi pada organ pankreas tentu saja yang berlangsung secara akut, tiba-tiba dengan durasi kurang dari 6 bulan ya, atau juga akut yang berulang. Jadi episodenya itu lebih dari satu serangan. Kalau kronik berarti bisa durasinya lebih dari 6 bulan. Maknanya pankreatitis adalah inflamasi di organ pankreas yang bisa berlangsung akut ataupun bisa berlangsung kronik. Untuk rentang gejala dan tandanya penyakit bisa berbeda-beda. Pankreatitis akut ini merupakan inflamasi pankreas ya, dengan onset yang tiba-tiba dan durasi kurang dari 6 bulan. Kita pelajari anatomi dari pankreas. Pankreas kalau secara posisi dia berada di bawah lobulus dari hati ya, memanjang dari kanan ke kuadran kiri. Jadi ujungnya tailnya berada di kuadran kiri. Kemudian dia dekat juga dengan duodenum ya. Setelah dari gaster nanti makanan akan masuk ke duodenum. Nah, di area duodenumnya dan hepar bagian bawah itu ada pankreas yang memanjang. Bagian pankreas ya, ada ductus pankreas. Ductus pankreas ini yang mengalirkan produk-produk dari hasil dari sel-sel pankreas. Ada head, ada body, serta ada tail. Head itu yang di kuadran kanan, body sepanjang kanan ke kiri, ujungnya adalah tail of pankreas. Di situ ada lobul-lobul ya, ada lobul lingkaran seperti itu. Serta ada nanti di ductus pankreas untuk masuk ke duodenum ya. Ductus pankreas, saluran dari pankreas terhubung dengan duodenum tadi melalui ductus yang namanya Santorini. Kemudian ductus ini fungsinya untuk mengalirkan produk-produk enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Kita belajar tentang hormon-hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Ada 3 hormon penting yang dihasilkan oleh pankreas. Kita di sini baru melihat 2 hormon saja. Ada glukagon dengan jalur biru, kemudian ada insulin dengan jalur orange. Ya. Di dalam lobulus pankreas itu kalau kita cek dengan mikroskop elektron ya, itu bisa terlihat ada bagian-bagian lagi yang pada akhirnya ada yang disebut Langerhans islet. Jadi ada pulau Langerhans.
Di Pulau Langgerahan ini ada 3 macam sel. Ada sel alfa, ada sel beta, dan ada sel D. Bukan delta, ini sel D. Sel D juga dimiliki oleh gaster, ya. Selain di pankreas, sel D juga ada dimiliki oleh gaster. Sedangkan sel alfa dan sel beta ini hanya dimiliki oleh pankreas saja. Sel alfa fungsinya mensekresikan glukagon. Sel beta mensekresikan insulin. Glukagon diproduksi ketika hipoglikemi, penurunan kadar glukosa darah. Sedangkan insulin diproduksi ketika ada hiperglikemi, ketika ada peningkatan kenaikan glukosa darah. Kita bahas dari jalur glukagon, ya. Adanya trigger, adanya stimulus penurunan glukosa darah atau hipoglikemi akan menstimulasi sel alfa pankreas untuk memproduksi glukagon. Fungsi dari glukagon yang nomor 2, fungsi dari glukagon adalah untuk mengkonversi glikogen menjadi glukosa. Jadi karena kita hipoglikemia, maka kita butuh gula baru dari dalam tubuh. Caranya tuh, glukagon ya meningkatkan konversi glikogen menjadi glukosa, serta membentuk glukosa dari non-karbohidrat yang melalui gluconeogenesis. Dari mana? Dari asam laktat, laktik asid, ya, dan juga asam amino atau protein. Paham ya? Jadi glukagon beraksi ketika glukosa darah turun, maka dia sifatnya harus menaikkan glukosa darah supaya kita tidak hipoglikemi. Pakai apa? Nih, rombak glikogennya serta bentuk glukosa baru dari asam laktat, dari gliserol, dari asam amino. Selanjutnya yang poin 3, glukosa itu yang baru itu dilepaskan oleh hati. Jadi utamanya glukagon itu berefek di hati dan otot sebetulnya. Untuk otot sih untuk kebutuhan glukosa di dalam jaringan otot sendiri. Kalau hati mempertahankan glukosa plasma secara luas. Nah, ada peningkatan level glukosa menjadi normal kembali, maka glukagon akan diinhibisi, akan dihambat. Karena glukosa sudah meningkat normal, maka glukagon harus dihentikan efeknya dengan diinhibisi, dengan dihambat produksinya di sel alfa. Itu sekalian kita membahas tadi tentang negatif feedback. Jadi ketika glukosa sudah normal, yang akan menjadi negatif feedback bagi sel alfa untuk menurunkan produksi glukagon. Jelas ya? Yang berikutnya kita bahas insulin. Kalau insulin sudah seperti yang kita tahu bersama, semuanya sudah tahu ya. Insulin ada diproduksi oleh sel beta pankreas. Triggernya, stimulannya adalah ada peningkatan glukosa darah, ada hiperglikemia. Peningkatan glukosa darah maka akan menstimulasi sel beta pankreas untuk memproduksi insulin. Apa sifat dari insulin ini? Dari cara kerja insulin, ya, dia memfasilitasi difusi dari glukosa, memfasilitasi difusi masuknya glukosa dari pembuluh darah menuju ke sel mana? Sel hati, sel otak, kemudian sel otot tentu saja, ke sel darah, eritrosit, dan sebagainya. Seluruh sel membutuhkan glukosa. Kemudian mengkonversi selama ketersediaan bahan bakarnya cukup,
Insulin akan men-trigger konversi glukosa menjadi cadangan makanan. Cadangan makanan di sini bisa glikogen, kemudian bisa juga menjadi asam lemak, menjadi triasylglycerol atau trigliserida. Ya, jadi pertama aksi insulin ya memfasilitasi masuknya glukosa ke dalam sel, ya difusi glukosa ke dalam sel. Berikutnya ya meningkatkan konversi glukosa menjadi glikogen bisa, menjadi trigliserida bisa ya, serta meningkatkan ambilan asam amino. Asam amino adalah prekursor utama untuk membentuk protein. Jadi ketika kondisi hiperglikemia men-trigger insulin untuk disekresi di dalam tubuh kita, itu juga ada peningkatan sintesis protein. Inhibisinya adalah ketika level glukosa yang sudah mulai menurun menuju normal, nomor 7, maka itu akan menjadi negatif feedback bagi sel beta pankreas untuk menurunkan produksi insulin, menghambat pelepasan insulin. Jadi untuk menurunkan glukosanya tidak kebablasan. Selanjutnya, etiologi dari pankreatitis itu ada batu empedu, ya, kolelithiasis, kemudian ada alkoholisme, ada lebih banyak terjadi pada pria, ya ini dikaitkan dengan alkohol dan perilaku hidup pria yang banyak mengkonsumsi zat-zat yang prooksidan, rokok gitu ya. Kemudian pada wanita lebih sering dihubungkan dengan penyakit saluran biliar. Pada wanita yang obesitas sering mengalami kolelithiasis bisa. Kemudian penyakit-penyakit saluran biliar ini yang mengikuti obesitasnya. Ada ras keturunan Afrika Amerika berusia 35-64 tahun itu berisiko 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan kelompok lain. Untuk risiko ras Afrika Amerika selalu lebih tinggi dibanding ras Kaukasia ya pada setiap kelompok umur. Jadi Black American itu lebih berisiko terjadi pankreatitis. Adanya sumbatan batu empedu ini sering menyebabkan inflamasi pada pankreas. Dengan adanya sumbatan batu empedu ya yang mengarah ke sphincter Oddi, nah di situ juga ada muara dari produk-produk yang dihasilkan oleh pankreas. Ketika ada sumbatan maka itu sebagai benda asing, maka akan ada polimorfonuklear sistem yang banyak menuju ke lokasi gallstone itu, batu empedu itu. Neutrofil itu paling sering menjadi respon pertama saat ada inflamasi. Penyebab lain dari pankreatitis bisa karena obat-obatan ya. Ini sering menyebabkan pankreatitis akut. Kemudian jelas ada agen infeksius bisa didapat dari yang lainnya ya, dari organ yang lainnya, dari pencernaan. Kemudian ada hiperkalsemia, ini menyebabkan tadi memicu adanya gallstone. Kemudian hiperparatiroid menyebabkan hipermetabolisme sehingga trigger terhadap pankreas pun menjadi tinggi ya. Stres metabolik akan menyebabkan pankreatitis, serta trigliserida serum ya jauh sekali ini di atas 1000. Ini menyebabkan banyak perlemakan ya, sehingga untuk metabolismenya hati membutuhkan usaha yang luar biasa. Metabolisme ini tentu didukung oleh produk-produk dari pankreas, sehingga pankreas pun terjadi hipermetabolisme, stres oksidatif, akhirnya menjadi pankreatitis. Untuk ada beberapa penyebab yang sering dan beberapa penyebab yang jarang. Ya, yang sering tadi ada gallstone, ada batu empedu, alkohol, hipertrigliserida, kemudian ERCP, tindakan ERCP.
kemudian ada trauma abdomen, ada obat-obatan, serta disfungsi dari sphincter Oddi. Sphincter Oddi tadi yang sebagai muara dari bile duct dari ductus empedu dan juga muara percabangan dari ductus pankreas. Disfungsi sphincter Oddi bisa saja mungkin dia tidak membuka dan menutup dengan baik, bisa dipicu karena ada gallstone jadi saling berhubungan, bisa dipicu dari batu empedu, akibatnya ada influknya, ada reaksi balik, ada aliran balik dari duodenum menuju ke ductus pankreas maupun ductus empedu, ini menyebabkan pankreatitis. Kemudian sebab yang jarang ada vaskulitis, ya ini infeksi SLE, trombositopenia purpura, jadi ada gangguan autoimun. Kemudian ada hiperkalsemia, ya, divertikulum, gangguan anatomi, bisa jadi pankreas divisi. Kemudian ada kanker pankreas, cystic fibrosis, serta ada gagal ginjal, infeksi pankreas yang latrogenik. Jadi tidak ketahuan dari mana sumber primernya, trauma, ERCP, serta terapi obat. Kita pelajari pankreatitis akut yang idiopatik. Ini didefinisikan sebagai pankreatitis dengan atau tanpa etiologi yang dapat ditemukan. Ya, idiopatik tanpa etiologi yang dapat ditemukan. Setelah pemeriksaan awalnya kadar kalsium, lemak, kemudian USG ataupun CT scan. Kita pelajari patofisiologinya, jadi ada faktor eksternal ya dan faktor internal, faktor ekstraseluler, faktor intraseluler. Faktor dari ekstraseluler misalnya ada respons saraf dan vaskuler, ya tadi misal vaskulitis. Kemudian ada faktor intraseluler, misalnya aktivasi dari enzim pankreas intrasel, kemudian peningkatan sinyal kalsium dan lainnya. Serta kejadian yang mengganggu sel asinar. Sel asinar ini, asinisel atau sel asinar adalah bagian lain dari pankreas ya. Kalau tadi ada sel beta, sel alfa, dan sel D itu adalah yang memproduksi hormon. Kalau sel asinar ini yang berfungsi sebagai sistem eksokrin, jadi yang menghasilkan enzim. Ada yang mengganggu sel asinar, kemudian mengganggu sekresi dari granul simogen. Simogen ini adalah bakal enzim yang dihasilkan dari sel asinar. Contohnya pada penggunaan alkohol, ada batu empedu dan berbagai jenis obat yang toksik terhadap pankreas. Dari gangguan pada sel asinar ini dimulai dengan kekacauan di membran sel ya. Jadi rusaknya membran sel akan mengakibatkan ya bagian granul lisosom dan simogen itu bergabung yang dapat mengaktifasi tripsinogen menjadi tripsin. Hasilnya seharusnya tripsinogen itu tidak diaktifasi di dalam sel pankreas sendiri, tetapi diaktifasi di lambung. Lokasi kerja dari tripsinogen adalah lambung. Ketika dia diaktifasi di sel pankreas sendiri, yaitu menyebabkan inflamasi toksik terhadap dirinya sendiri. Kemudian gangguan membran bisa mengakibatkan adanya tadi tripsin intraseluler yang dapat memicu aktivasi seluruh jalur simogen, seluruh jalur enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Vesikel sekretorik dikeluarkan dari membran basolateral ke interstisial, kemudian fragmen molekulnya bekerja sebagai kemoatrakten untuk sel inflamasi. Jadi adanya aktivasi jalur simogen itu akan mengundang, kemoatrakten itu mengundang secara jalur kimia untuk terjadinya mengumpulnya sel-sel inflamasi yang memicu inflamasi. Tadi ada neutrofil, kemudian ada makrofag, ya. Itu akan menuju ke area pankreas menyebabkan pankreatitis.
Jadi pada intinya ya ada kerusakan pada sel pankreas yang akhirnya terjadilah aktivasi dari enzim-enzim pankreas yang seharusnya enzim-enzim pankreas itu aktif kalau sudah berada di lokasi kerjanya. Lokasi kerja enzim pankreas itu di sistem pencernaan, di lambung ya, di mulut ada amilum ya kan, kemudian di duodenum, harusnya di situ. Tetapi ketika terjadi aktivasi di dalam sel pankreas sendiri, maka itu akan menjadi chemoattractant, mengundang sel-sel yang memicu inflamasi ya. Sel leukosit ada tadi neutrofil, ada makrofag, eosinofil, sehingga terjadilah pankreatitis akut. Ini gambar skematik dari sel asini atau asinar sel. Jadi sel asinar ada vesikel-vesikel sekretorinya, kemudian sel asinar ini mensekresikan enzim-enzim digestif. Ada tripsin, ada renin, ada pepsin, kemudian ada amilase, itu adalah enzim-enzim digestif, enzim-enzim pencernaan. Ya, mereka akan keluar menuju duktus selnya, kemudian bergabung dalam duktus yang lebih besar. Ya, namanya tadi apa? Duktus pankreatitik, yang dia bercabang keluar sendiri ke duodenum, serta ada percabangan yang bergabung dengan bile duct, dengan duktus empedu. Aktivasi dari neutrofil, maka dia akan mengakibatkan teraktivasinya superoxide atau enzim-enzim proteolitik. Ada katepsin, subkelasnya ada katepsin B, D, dan G, serta ada kolagenase dan elastase. Itu enzim-enzim proteolitik yang mampu memecah protein. Ya, padahal di seluruh sel ada banyak protein. Kalau sampai terjadi aktivasi superoxide itu, maka terjadi kerusakan sel. Sel apa? Sel pankreas tentu saja. Kemudian neutrofil juga akan mengundang makrofag. Makrofag semakin men-trigger adanya pelepasan sitokin ya. Sitokin adalah respon inflamasi lokal ya. Pada kasus berat ini dapat menyebabkan sistemik. Sitokin ini yang oleh tubuh secara sistemik direspon dengan adanya peningkatan set point panas. Jadi ada demam, ada febris, itu menandakan adanya inflamasi. Jadi jenis sitokin pun ada banyak. Kita lihat sebelahnya, mediator inflamasi jenis sitokin itu ada tumor nekrosis faktor alfa, kemudian ada interleukin pun ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 24 lebih. Ya, untuk yang pankreatitis spesifik pada interleukin 6 dan interleukin 8. Ini yang bisa lepas keluar menuju ke peredaran darah sampai akhirnya sampai ke hipotalamus, sehingga meningkatkan set point suhu, meningkatkan suhu badan. Mediator inflamasi ini menyebabkan gangguan permeabilitas dari vaskuler pankreas, maka menyebabkan dilatasi, terjadilah perdarahan, kemudian aliran darah ke sel menjadi meningkat, edem, nekrosis pada pankreas. Serta mediator inflamasi ini tadi akan disekresi ke sistem sirkulasi, menimbulkan komplikasi sistemik. Kalau yang ringan tadi hanya meningkatkan set point panas saja, tapi bisa sampai menyebabkan bakterinya, kemudian sampai ARDS, akut respiratory distress syndrome, efusi pleura, perdarahan saluran cerna, dan gagal ginjal. Kita cek manifestasi klinisnya ya. Manifestasi klinis adanya inflamasi pankreas, nyeri epigastrium. Ya, ingat, lokasi dari pankreas memanjang dari kuadran kanan atas ya, memanjang kuadran kanan atas menuju kuadran kiri atas. Nyeri epigastrium itu menandakan adanya nyeri
pankreas bisa saja. Kemudian konstan menyebar ke punggung, dada, pinggang, namun tidak secara spesifik. Intensitas dan lokasi nyeri tidak berhubungan dengan berat atau ringannya penyakit. Semakin nyeri berarti semakin berat penyakitnya, tidak ada kaitannya. Kemudian intensitas nyeri kebanyakan berat, namun dapat bervariasi tadi ringan sampai berat. Kita berikutnya bahas tentang akut pankreatitis. Ya, patofisiologi dari akut pankreatitis paling sering adalah gallstone, kemudian penyebabnya batu empedu, kemudian ada alkoholisme, kemudian ada bile reflux. Ya, dari gallstone ada batu empedu, maka menyebabkan aliran balik dari cairan empedu ke pankreas yang harusnya dia keluarkan menuju ke duodenum, tetapi terjadi aliran balik ya ke dalam pankreas. Termasuk juga tadi apabila ada kerusakan pada sphincter Oddi, gangguan pada sphincter Oddi. Tadi sudah saya jelaskan, bisa ada reflux dari duodenal menuju ke dalam pankreas, sedangkan yang ada di duodenum itu adalah makanan. Ya, Chyme, bolus. Chyme ini sudah bercampur, bolus yang sudah bercampur dengan banyak enzim namanya chyme. Nah, ini kan kotor ya. Ada banyak bakteri flora normal. Ketika masuk ke dalam pankreas ya bisa saja menyebabkan pankreatitis. Ada peningkatan pada ductus pankreas ya. Ini bisa menyebabkan akut pankreatitis. Kalau dari jalur alkohol ya, alkohol ini menyebabkan gangguan permeabilitas dari membran sel asinar sehingga memicu aktivasi dari enzim-enzim pankreas yang tadi adalah proteolitik ya, enzim-enzim yang bisa memecah protein sehingga menyebabkan protein plak. Protein plak itu ada sumbatan karena protease protein. Akibatnya bisa terjadi sumbatan pada saluran pengeluaran sel asinar, inflamasi ya, karena ada pengaktifan enzim produk dari pankreas di dalam sel asinarnya sendiri yang harusnya aktivasinya di lokasi kerjanya. Selanjutnya, setelah ada aktivasi dari enzim-enzim pankreas, di sini dicontohkan adalah trypsin aktivasi ya, maka akan men-trigger adanya fosfolipase A. Ini enzim fosfolipase A menyebabkan hipoalbumin ya. Hipoalbumin ini yang menyebabkan hipokalsemia. Kemudian fosfolipase A2 juga menyebabkan fat necrosis ya. Terjadi squamation, jadi ada penggunaan kalsium yang berlebihan menyebabkan hipokalsemia. Ada enzim elastase, kemudian enzim elastase ini menyebabkan nekrosis ya, kerusakan pada islet, pada pulau-pulau Langerhans. Ingat, pulau Langerhans tadi fungsinya salah satunya untuk mensekresi insulin, glukagon, sama somatostatin ya. Nah, kalau insulinnya menurun menyebabkan hiperglikemia. Aktivasi tripsin juga mengaktifkan sistem komplement. Sistem komplement ini termasuk dari sistem humoral immunity. Jadi sistem komplement akan semakin meningkatkan efek toksik pada sel ya, sampai erosi pada vessel, pada pembuluh darah, menyebabkan bleeding, menyebabkan perdarahan ya, sampai ke gangren pankreatitik. Jadi bleeding itu karena adanya aktivasi dari sistem komplement.
Kemudian aktivasi protrombin, ya. Protrombin tahu sendiri ini harusnya teraktivasi ketika ada proses hemostasis, proses pembekuan darah. Tapi kalau trombin teraktivasi selama proses dari pankreatitis akut, itu bisa menyebabkan trombosis di vena, iskemia di bagian setelah adanya trombosis. Kalau ada iskemia menyebabkan nyeri, dan bagian yang tidak terkena peredaran darah bisa menyebabkan gangren. Ya, ada pankreatitik gangren. Kemudian peningkatan aktivasi dari kallikrein. Kallikrein akan menstimulus bradikinin. Ya, fungsi dari bradikinin dia akan memvasodilatasi pembuluh darah. Akibatnya ada edem. Ya, kalau cuma edem. Kalau vasodilatasinya sistemik bisa sampai shock. Karena ada pelebaran pembuluh darah secara sistemik. Kemudian efek secara sistematik, damage, kerusakan sistematik, ada hipoksia sampai ke anuria. Anuria karena gangguan peredaran darah secara umum. Kalau ke ginjal yang menyebabkan anuria. Untuk patofisiologi dari pankreatitis kronik, kita pelajari. Pankreatitis kronik, ya, penyebabnya bisa karena alkohol abuse, juga adanya tumor, ada struktur, ada sumbatan, struktur penyempitan duktus. Ya, kemudian ada stenosis, ada kekakuan duktus. Ya, harusnya saat ada stimulus untuk mengeluarkan enzimnya, duktusnya melebar, berdilatasi, lah ini terjadi stenosis. Oke, kita bahas satu persatu. Dari adanya tumor, adanya struktur, ya, penyempitan dan stenosis, kekakuan pada duktus ini menyebabkan oklusi. Oklusi sumbatan, ya, sumbatan pada duktus pankreas. Akibatnya ada pelebaran duktus pankreas. Kalau dari alkohol abuse, ya, alkohol abuse akan menstimulasi sekresi, penurunan sekresi bikarbonat dan cairan, serta menurunkan konsentrasi dari asam sitrat dan konsentrasi dari litostatin. Penurunan bikarbonat dan cairan mengakibatkan peningkatan konsentrasi proenzim, enzim yang belum aktif tadi. Adanya peningkatan di dalam sel asinar menyebabkan protein plak, menyebabkan sumbatan protein. Jalurnya pun akan sama seperti tadi, kerusakan pada sel asinar, aktivasi enzim di dalam sel asinar sendiri sehingga menyebabkan kerusakan membran dan seterusnya. Di awal tadi kita sudah bicarakan. Dari penurunan konsentrasi sitrat, litostatin akan menyebabkan pembentukan garam kalsium. Dari pembentukan garam kalsium akibatnya ada deposisi, ada pengendapan kalsium, ya, menyebabkan epitelialisis. Ini akan men-trigger aktivasi enzim. Dari aktivasi enzim dan distensi pada duktus pankreas, akibat tadi ada tumor, struktur, dan stenosis. Kita lanjutkan slide berikutnya. Setelah ada enzim aktivasi dan distensi, ya, sumbatan pada duktus, distensinya di mana? Dari sebelum sumbatan itu akan melebar tadi kan. Distensi duktus menyebabkan inflamasi kronik, kemudian fibrosis pada sel, baik itu sel endokrin maupun sel eksokrin pada pankreas. Juga kerusakan pada organ-organ sekitarnya karena pankreasnya mengalami edem, maka juga akan mendesak organ-organ sekitar pankreas. Akibatnya lebih lanjut ada atrofi jaringan, kemudian ada stenosis duktus,
ada fibrosis periductus, nyeri malabsorpsi, penurunan berat badan. DN, diabetes mellitus timbul karena adanya kerusakan pada sel endokrin tadi, insulin menurun ya. Diabetes mellitus. Kemudian ada asites karena pankreatik asites, trombosis ya di vena porta, berat ya ini trombosis di vena porta sehingga kita gangguan nutrisi, dan di vena splenic sehingga bisa menyebabkan gangguan peredaran darah ke bawah. Ada obstruktif jaundice ya karena tadi ada stenosis, ada sumbatan di bile duct juga di saluran empedu, bisa menyebabkan jaundice, kekuningan, diare, dan sinusitis. Klasifikasi menurut Atlanta. Jadi Atlanta Classification ini membagi pankreatitis akut secara umum menjadi 2 kategori. Pankreatitis akut ringan adanya edema interstisial. Sedangkan pankreatitis akut berat biasanya disertai dengan nekrosis. Beberapa kriteria dapat ditemukan saat mulai dirawat ya atau saat triase. Selanjutnya onsetnya setelah 24 jam baru akan ditemukan tanda gejala lainnya. Pankreatitis akut ringan ini tidak ada gagal organ ya, tidak adanya komplikasi lokal. Sedangkan pankreatitis akut sedang ke berat itu komplikasi lokal dan atau gagal organ transien ya, kurang dari 48 jam. Sedangkan pankreatitis akut berat ada gagal organ permanen ya, dengan onset durasinya lebih dari 48 jam. Diagnosis pankreatitis akut ini ditegakkan dengan 2 dari 3 kriteria. Nyeri perut, kemudian kadar serum amilase, serta temuan karakteristik dari radiologis atau USG juga bisa. Jadi nyeri perut yang konsisten dengan di epigastrium atau kuadran kiri atas. Nyeri umumnya dideskripsikan dengan nyeri yang konstan, menyebar ke punggung, dada, dan pinggang. Kalau kadar serum amilase ataupun lipase, ini amilase dan lipase kan produk dari pankreas. Dia teraktivasi sejak di pankreas ataupun di pembuluh darah, maka dia melipat ya sampai 3 kali lipat dari batas normalnya. Kemudian temuan karakteristik dari pemeriksaan radiologis, bisa tadi ada edema pankreas atau mungkin ada bile duct, ada gallstone di bile ductnya, ada batu empedu ya, ada stenosis ductus dan lainnya. Bagaimana pemeriksaan diagnostiknya? Bisa dengan USG transabdominal, kemudian pemeriksaan trigliserida serum apakah melebihi dari 1000, pemeriksaan tumor pankreas dengan marker-marker tumor ya. Kemudian ada pemeriksaan endoskopi pada pankreatitis akut idiopatik, ini harus dibatasi, serta kemungkinan pemeriksaan genetik. Ada penilaian klinis skala Glasgow dan Ranson. Parameternya di sebelah kiri ada umur, serum albumin, kemudian PaO2, kalsium, glukosa, laktat dehidrogenase. Kemudian laktat dehidrogenase ini juga tidak hanya marker dari pankreatitis ya, tapi juga ada kerusakan dari sel kardiak, juga kita cek laktat dehidrogenasenya. Kemudian ada urea, serum, serta SGOT dan SGPT. SGOT, SGPT ini juga tidak spesifik pada pankreatitis saja. Orang kelelahan pun SGOT, SGPT akan meningkat. Ya, serta gangguan hepar, juga gangguan kardiak ya. Itu juga sering dilakukan pemeriksaan SGOT dan SGPT.
serta jumlah dari leukosit dengan nilainya, kalau parameternya umur ya, nilainya lebih dari 55 tahun dan seterusnya. Maknanya apabila masing-masing diberi skor 1 ya. Maknanya kalau skornya lebih sama dengan 3 artinya berat. Oh, umurnya 60 tahun, berarti dia udah dapat skor 1. Contoh lagi, apalagi ureanya ya 55 mg per dl, itu udah dapat skor 1. Trigliseridanya, di sini nggak ada trigliserida. Hitung leukosit misal 20.000, 24.000, berarti dia dapat skor 1. Kalau skornya tadi saya ulangi, skornya lebih sama dengan 3 artinya pankreatitisnya berat. Setiap parameter yang ditemukan dalam 48 jam pertama setelah onset penyakit ini diberi nilai 1. Untuk pemeriksaan CRP, C-reaktif protein, ini adalah protein proinflamasi. Ya, CRP pada kondisi pankreatitis, kadar puncak serumnya adalah 48 jam setelah onset penyakit. Merupakan faktor prognosis yang akurat, tetapi kadang onset itu susah ditentukan karena pasien bisa terlambat datang ke rumah sakit ataupun dia tidak ingat kapan awal mula muncul tanda gejala penyakit. Kalau CRP-nya ya lebih dari 150 mg per liter, mempunyai sensitivitas 80%, ini bisa sebagai indikator adanya pankreatitis akut berat. Kemudian adanya blood urea nitrogen. Blood urea nitrogen ini meningkat saat masuk ya, ketika dicek punya lebih dari 20 mg per dl atau meningkat 24 jam setelahnya. Ini mengindikasikan ada perburukan. Tidak hanya di pankreatitis saja, berarti inflamasinya bisa sudah sistemik sampai ke ginjal. Kemudian pemeriksaan radiologis ya, apakah ada efusi pleura. Ingat tadi di patofisiologi bisa menyebabkan efusi pleura ya, PaO2-nya berapa, kemudian saturasinya berapa dan sebagainya. Untuk CT scan ini lebih penting pada pankreatitis akut berat atau menunjukkan penurunan kondisi selama perawatan. Bisa dilakukan CT scan abdomen. Untuk tata laksana dari pankreatitis akut, manajemen awalnya adalah hidrasi yang cepat. Ya, hidrasi. Berikan 250 sampai 500 ml cairan larutan kristaloid per jam. Sebaiknya diberikan untuk semua pasien kecuali apabila terdapat komorbiditas lain, ada penyakit kardiovaskuler ataupun ginjal. Hidrasi agresif intravena awal paling bermanfaat pada 12 jam sampai 24 jam pertama. Setelah itu mungkin hanya sedikit manfaatnya. Yang lainnya pada pasien dengan kekurangan cairan berat ya, dan bermanifestasi hipotensi dan takikardia. Tadi karena pasien bisa mengalami shock ya, shock hipovolemik karena dilatasi pembuluh darah secara sistemik, maka harus diberi cairan pengganti. Pengganti cairan yang cepat itu bolus itu lebih dipilih, larutan RL lebih dipilih dibandingkan kristaloid isotonik untuk penggantian cairan apabila pasien mengindikasikan ada shock hipovolemik. Kebutuhan cairan sebaiknya dinilai ulang dalam 6 jam pertama dan untuk 24 hour sampai 48 jam berikutnya. Tujuan hidrasi agresif adalah untuk menurunkan blood urea nitrogen. Pemberian medikamentosa ya, pemberian antibiotik sebaiknya diberikan hanya untuk infeksi di luar pankreas. Kalau memang pankreas itu karena infeksi sekunder, pankreatitisnya karena infeksi sekunder. Mungkin ada kolangitis ya, infeksi saluran ya.
meningitis, kemudian infeksi karena penggunaan kateter, ada bakterinia, kemudian ada ISK dan pneumonia, baru berikan antibiotik. Pemberian rutin agen antifungal, antifungi, nanti anti jamur bersama dengan antibiotik profilaksis atau terapi antibiotik itu tidak direkomendasikan. Tindakan bedah pada pankreatitis akut ringan dengan batu empedu dan kandung empedu bisa dilakukan. Kolesistektomi sebaiknya dilakukan sebelum pasien keluar RS untuk mencegah kekambuhan dari pankreatitis akut. Terkait dengan pemberian nutrisi ya, pada pasien dengan pankreatitis akut ringan, maka pemberian makan secara enteral dapat dimulai secepatnya apabila pasiennya tidak mual muntah, tidak nyeri perut. Pemberian nutrisi pada pasien pankreatitis akut tidak selalu dengan diet cair, dia bisa diberikan dengan diet padat yang rendah lemak. Untuk pasien penderita pankreatitis akut berat, maka pemberian nutrisi enteral ini lebih direkomendasikan untuk mencegah komplikasi dari infeksi. Pemberian nutrisi parenteral sebaiknya dihindari kecuali rute enteral itu tidak tersedia dan tidak ditoleransi pasiennya muntah atau tidak mencukupi kebutuhan kalori, maka pemberian enteral secara nasogastrik dan nasojejenal langsung ke jejunumnya tampaknya setara dengan efikasi dan keamanannya. Kita sampai pada bagian akhir ya. Saya ingatkan kembali konklusinya bahwa pankreatitis akut merupakan inflamasi pankreas dengan onset yang tiba-tiba dan durasi kurang dari 6 bulan. Etiologi paling sering adalah batu empedu dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Pankreatitis akut ini dapat terjadi apabila faktor pemeliharaan hemostasis seluler tidak seimbang. Sampai saat ini patofisiologinya masih belum jelas. Faktor ekstraseluler misalnya respons syaraf dan vaskuler, dan intraseluler misalnya aktivasi enzim pankreas, enzim pencernaan intrasel, peningkatan sinyal kalsium dan lainnya, ini dipercaya dapat mempengaruhi kejadian pankreatitis akut. Rekomendasi terapi menurut ACG tahun 2013 tadi penilaian awal, manajemen awal, antibiotik, ERCP, nutrisi, bahkan hingga tindakan bedah dalam penanganan pankreatitis akut. Demikian saja dari saya. Silakan dipelajari materinya dan buku modulnya juga, serta video-video yang terkait kalau Anda mungkin kurang memahami tentang gluconeogenesis, tadi kaitannya dengan fungsi dari insulin dan glukagon, bisa dipelajari di video saya yang lainnya. Saya mohon maaf bila ada ilmu yang salah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.